Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Langkah Dagang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Gadis Arimbi, Dian Purnamasari, Namira Zahra, Azra Helga, dan Brega Satria. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah pembuatan iklan di berbagai platform, seperti Google Search, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi kita yang pertama. Ya, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah cara mengiklan di Google Search. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama kita harus login email dulu, login akun Google. Setelah itu kita akan masuk dan kamu akan mendapatkan pertanyaan, what's your main advertising goal? Di sini kita ingin mendapatkan get more website, sales or sign up. Ya, di sini kita akan mendapat beberapa pertanyaan. Do you serve your customer in the area? No, I mostly serve customer online. Oke, give us your business name. Langkah dagang. Next. Tell us where people go after they click your ad. Di sini kita langkah dagang.blogspot.com. Next. Nah, di sini kita akan mendapat tampilan apakah ini website kita atau benar. Dan next. Nah, sekarang kita bisa menulis advertisement kita. Jadi headline satunya pertama apa? Jadi satunya saya adalah langkah dagang. Headline 2, tips and trick cara berdagang. Headline 3, sukses berbisnis online. Dan pada description ini, di description ini adalah langkah dagang adalah sebuah website yang menyediakan berbagai tips and trick dalam berbisnis online. Mari sukses berbisnis online di marketplace Indonesia dengan langkah dagang. Show you a call button in your ad. Ini kita tidak perlu. Jadi kita bisa ini kita kelebihan. Ya. Next. Sekarang kita menambah keyword yang kita perlukan. Ini kita hapus semua karena tidak tepat. Keywordnya bisnis online. Ini ada bisnis online. Peluang bisnis. Marketplace. Bisnis reseller. Cara usaha dagang, ide dagang. Ya,
Mungkin cukup seperti ini saja dulu. Terus kita next. Untuk advertise-nya kita ke seluruh Indonesia saja. Next. Jadi di sini kita akan men-set budget, seberapa budget kita untuk per hari kita mengeluarkan berapa. Mungkin untuk daily per hari kita mengeluarkan 50.000. Terus durasinya bisa seterus-terusnya menampilkan iklan atau bisa diakhiri select ended, tapi saya ingin run continuously. Next. Sekarang kita review apakah semua yang di sini sudah benar. Campaign name langkah dagang, campaign call website traffic, keyword website-nya ini, business name langkah dagang, add text-nya seperti ini, location, keyword, times, budget. Jika sudah semua benar, maka next. Nah, di sini kita mengkonfirmasi payment. Jadi billing country-nya Indonesia, time zone-nya GMT plus 7. Ini bisa di skip dulu, introduce offer, customer information, dan how to pay-nya kita bisa pilih manual atau automatic. Jadi kalau misalnya kita manual, kita bisa membayar sebesar 1 juta dulu. 1 juta. Dan kita payment method bisa pilih yang kita inginkan. Mungkin bisa ambil GoPay. Kita bisa klik dan kita bisa setelah membaca advertising program term-nya, kita baca dulu. Kita agree. Setelah itu kita submit. Nah, setelah submit, iklan akan direview oleh Google dan setelah direview, iklan akan dapat beredar. Baik, sekian dari langkah-langkah cara beriklan di Google Search. Setelah saya menjelaskan bagaimana cara beriklan di Google Search, sekarang berikut tips and trik bagaimana iklan di Google Search kamu akan lebih efektif. Pertama, tentukan tujuan iklan dengan jelas. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari kamu beriklan? Itu harus jelas. Apakah kamu ingin iklan agar orang-orang masuk ke website atau kamu ingin iklan agar orang-orang membeli produk kamu? Itu harus sudah jelas. Kedua, gunakan kata kunci yang tepat. Di sini kita harus melakukan research keyword kata kunci, bagaimana orang-orang biasanya melakukan searching di Google. Terus buat teks iklan yang menarik. Nah, di sini kita membuat sebuah teks iklan yang ketika orang melakukan searching akan tertarik pada teks tersebut. Setelah itu sesuaikan iklan dengan landing page. Jadi apa yang ada di iklan dan apa konten kita itu harus sinkron. Dan terakhir, tentukan bidding yang tepat. Di sini, tentunya di Google Ads ini kita mempunyai banyak kompetitor yang juga melakukan iklan di Google Search. Maka dari itu, balance dari berapa budget yang kita keluarkan dan bagaimana cara kita mengiklankan itu sangat penting. Maka dari itu, kita harus mempunyai bidding yang tepat ketika mengiklankan di Google Search. Baik, cukup sekian tips and trick untuk beriklan di Google Search. Berikut kami akan menunjukkan langkah-langkah membuat iklan melalui YouTube Advertisement. Yang pertama, kamu harus memastikan bahwa kamu telah memiliki akun YouTube. Yang kedua, kamu juga harus memastikan bahwa kamu telah mengupload video di kanal YouTube pribadimu dan telah memutuskan kira-kira video mana sih yang akan menjadi konten pemasaran iklan kamu nantinya. Yang ketiga, kamu juga harus memastikan bahwa kamu telah memiliki akun Google Ads.
Selanjutnya, pada laman Google Ads, kita akan mengklik menu campaign, lalu klik icon plus atau kampanye baru. Selanjutnya, kita akan menentukan tujuan iklan kita. Kami menyarankan untuk memilih pilihan brand awareness and reach. Hal ini karena iklan YouTube terbukti mampu meningkatkan brand awareness sebanyak 9%. Selanjutnya, kita akan pilih opsi video dan tentukan tipe iklan kami. Lalu, kita akan menentukan parameter iklan, baik dari campaign name, bidding strategi, budget, network, location, ataupun language. Selanjutnya, kita akan menentukan target audience, baik dari demografi, usia, ataupun kata kunci. Langkah terakhir, kita akan menghubungkan Google Ads dengan akun YouTube kita dengan cara memasukkan tautan video iklan kita. And you're all set! Selanjutnya adalah tips and trick agar iklan YouTube-mu menjadi lebih efisien. Yang pertama adalah buatlah konten yang kreatif. Hal ini tentu saja untuk menarik minat audiens terhadap iklan yang kamu pasarkan. Pastikan juga iklan yang kamu pasarkan telah memiliki tujuan yang jelas, sehingga dalam durasi yang singkat dapat menyampaikan value yang ingin kamu sampaikan kepada audiens. Tips yang kedua adalah sertakan call to action atau kalimat ajakan. Nah, kalimat call to action ini berguna untuk memvalidasi tindakan seperti apa sih yang sebenarnya kamu harapkan kepada audiens setelah melihat iklan yang kamu pasarkan. Contoh call to action yang dapat kamu sampaikan untuk memasarkan website adalah seperti, ayo kunjungi website kami di www.langkahdagang.blogspot.com. Yang ketiga, tips yang terakhir adalah menyesuaikan durasi. Karena tentu saja audiens sangat jarang menghabiskan waktu yang lama untuk menonton iklan pada YouTube. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan durasi sehingga dalam durasi yang singkat telah mampu untuk menyampaikan value yang ingin kamu sampaikan kepada audiens. Sekian adalah tips untuk memaksimalkan iklan YouTube-mu. Langkah-langkah membuat ads pada Instagram. Yang pertama, pastikan akunmu sudah terkonversi ke dalam profil bisnis Instagram. Yang kedua, pastikan Anda sudah menjadi admin pada Facebook yang terhubung. Yang ketiga, pilih promotion. Selanjutnya, tentukan audiens akan diarahkan kemana, seperti profile, website, atau direct message. Selanjutnya adalah tentukan audiens. Dapat secara otomatis atau create audience. Selanjutnya yang terakhir adalah menentukan budget dan durasi. Setelah budget ditentukan, maka selesai. Tips and trick melakukan ads pada Instagram. Yang pertama, memaksimalkan Instagram Stories. Hal ini karena terbukti 52% pengguna Instagram lebih tertarik dengan iklan melalui Instagram Stories. Meskipun durasinya pendek, namun menyumbangkan lebih banyak traffic. Yang kedua, desain sesuai dengan image produk. Yang ketiga adalah memaksimalkan pada video dan gambar alih-alih hanya tulisan. Dan yang terakhir adalah tentukan konsumen lebih spesifik agar penyerapan iklan dapat lebih maksimal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah Twitter Ads. Pertama-tama, kita harus masuk ke ads.twitter.com. Setelah itu kita harus login dulu. Setelah login, kita akan mendapatkan laman ini, Campaign Objective. Jadi objektif kita ini apa sekarang? Di sini ada reach, video view, pre-roll, app install, website click, engagement, follower. Nah, sini tujuan kita di sini sekarang adalah website click. Jadi kita next. Nah, begitu. Terus kita di sini campaign detail. Kita app nama langkah dagang campaign. Setelah itu funding resource kita kredit atau debit card. Terus daily budget, ini budget per hari yang kita keluarkan untuk iklan tersebut 50, mungkin bisa 50.000.
Untuk total budgetnya bisa 1 juta. Nah, di sini untuk tanggal startnya mulai dari kapan, bisa mulai dari tanggal hari ini jam 12 dan N-nya option. N-nya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kita next. Nah, di sini kita mengisi nama group name, langkah dagang ini masih opsional, kita bisa isi nanti saja. Untuk goalnya, tujuan kita adalah link clicks. Bit strateginya kita auto bid, jadi biar lebih efisien. Untuk pay by-nya kita akan membayar setiap ada yang mengeklik, jadi link click. Terus untuk demografik, kita demografiknya semua gender. Untuk age-nya kita umur bisa all age. Untuk language kita bisa Indonesia. Bahasa. Ini dia ID. Untuk operating system kita ingin melakukan targeting ke semua operating system. Jadi lebih ke iOS, Android, desktop. Device model dan carrier kita tidak perlu, biarkan kosong saja. Untuk custom audience kosongin saja, opsional. Nah, ini untuk targeting features, yang sebuah fitur yang penting di sini. Jadi kita bisa menginclude keyword apa yang kita masukkan. Jadi keywordnya di sini seperti yang kita lakukan sekarang adalah keyword marketplace. Setelah itu bisnis online. Setelah itu ya cukup segitu. Untuk followers looks alike ini dikosongin saja. Tapi jika misalnya ada akun yang mempunyai follower yang ditargetkan kita, maka bisa saja seperti mungkin kita ke Ariana Grande atau bagaimana. Untuk interest-nya kita bisa pilih interest bisnis, small business, movie and TV show kosongin saja, event kosongin saja, conversation topic mungkin bisa ke bisnis. Untuk placement, di mana kita akan menampilkan iklan kita ini di mana. Jadi di home timeline sudah default, di profile, search results, extend, ini kita semuanya. Dan untuk yang ini yang harus diisi adalah you must select AYP kategori. Kategori bisnis. Nah, untuk website kita adalah www.langkahdagang.blogspot.com. Gitu. Untuk kreatif, nah ini adalah ads yang akan kita tampilkan. Untuk sementara ini masih kosong karena kita masih belum mempunyai masih belum menginput credit card kita di Twitter. Jadi kita bisa next saja, itu nanti masih bisa diisi nanti. Nah, jadi kita sekarang dalam page review. Jadi ini detail-detailnya dari campaign ad kita. Nah, setelah itu kita bisa launch campaign. Nah, di sini kita akan mengisi credit card kita dulu. Nah, setelah bisa mengisi credit card, maka ads akan under review, dan ketika sudah di accept,
di accept oleh pihak Twitter, maka ads kita akan dapat beredar. Ya, sekian dari langkah-langkah bagaimana cara membuat ads di Twitter. Jadi, setelah menjelaskan bagaimana cara membuat iklan di Twitter, sekarang saya mempunyai tips dan trik bagaimana iklan di Twitter tersebut dapat lebih teroptimasi. Pertama, buatlah kampanye yang menarik perhatian para pengguna Twitter. Jadi, iklan yang kita iklankan kalau bisa dapat membuat orang-orang di Twitter tertarik pada iklan tersebut. Kedua, buatlah konten dengan aspek visual yang berkualitas tinggi. Jadi di sini iklan yang kita kampanyekan kalau bisa mempunyai sebuah gambar atau visual yang dapat menarik user. Setelah itu, gunakanlah warna yang kontras sehingga menarik fokus penglihatan pengguna. Nah, ini adalah sebuah teori di mana ketika manusia melihat sebuah warna yang kontras, maka mata akan lebih tertarik pada gambar tersebut. Jadi dengan ini kita dapat membuat user lebih terpikat tentang post kita. Setelah itu buatlah iklan Anda yang terasa menyenangkan bagi para audiens. Jadi di iklan yang kita kampanyekan kalau bisa mempunyai sebuah aspek yang dapat membuat user tertawa atau terharu atau gembira dengan melihat iklan tersebut. Untuk tips terakhir, yaitu gabungkan jangkauan yang organik dan berbayar. Yang dimaksud di sini adalah apa yang kita tweet jadi sebuah tweet organik dan tweet untuk promosi harus balance. Jadi jangan sampai apa yang ada di Twitter itu hanyalah sebuah tweet promosi. Kita harus menyeimbanginya dengan tweet organik yang tidak dilakukan iklan. Maka dari itu kita dapat mendapatkan sebuah balance yang fit agar user di Twitter dapat lebih tertarik dengan akun kita. Sekian tips and trick dari Twitter Ads. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin langkah-langkah promosi iklan di akun Facebook. Yang pertama, kalian harus punya akun Facebook dulu. Kalau kalian belum punya, jangan lupa untuk bikin akun Facebook. Setelah bikin, jangan lupa untuk login dan masuk ke halaman Facebook. Setelah itu, buat halaman bisnis untuk mempromosikan iklan Anda. Setelah kalian mempunyai akun bisnis dan sudah mengisi tampilan di sini buat halaman. Di sini ada beberapa informasi halaman seperti nama halaman atau nama bisnis kalian, kategori bisnis kalian kayak kategori makanan, minuman, atau website, lalu keterangan deskripsi bisnis kalian buat halaman. Setelah kalian buat halaman, akan muncul tampilan halaman akun bisnis kalian. Dan langkah-langkah untuk promosinya, kalian langsung tentukan tujuan iklan yang ingin kalian capai. Pilih jenis iklan yang kalian ingin tuju. Di sini ada beberapa pilihan tujuan promosi iklan, mulai dari iklan otomatis, ajak lebih banyak pengunjung situs web, dan masih banyak lagi rekomendasi buat kalian. Di sini kita rekomendasikan ajak lebih banyak pengunjung situs web. Akan ada tampilan seperti ini, promosikan situs web Anda. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian menentukan deskripsi bisnis kalian itu seperti apa, memberikan tips dan trik di bagian promosi bisnis kalian itu kayak websitenya berguna untuk apa, terus untuk yang bisnisnya makanan itu deskripsinya seperti apa, seperti itu. Untuk menyempurnakan promosi iklan Anda, sengaja saya sarankan untuk menyempurnakan otomatis agar pengunjung di akun bisnis kalian itu meningkat. Lalu di sini opsi pengeditan untuk profil akun bisnis kalian. Untuk mempromosikan iklan kalian bisa mulai foto, gambar, ataupun video. Lalu di sini judul akun bisnis kalian. Dan jangan lupa untuk
mengisi link website bisnis kalian. Setelah itu, kalian menentukan audiens, lalu penempatan, lalu penjadwalan iklan dan budgetnya. Di sini ada data audiensnya di mana dan umur berapa. Dan untuk durasinya kalian bisa pilih untuk berapa hari, 5 hari atau seminggu. Dan di sini akan ada tanggal berakhirnya promosi iklan bisnis kalian. Terus di sini ada anggaran harian seperti yang diperkirakan 1,1 ribu sampai 3,2 ribu orang yang dijangkau harinya itu akan ada data harganya di sini. Lalu untuk penempatannya kalian bisa klik di sini untuk memilih penempatannya ada di Instagram atau Messenger. Lalu setelah itu kalian langsung tinggal untuk ke metode pembayaran. Nah, kalau kalian udah selesai akan ada contoh iklan promosi seperti ini. Perkiraan harian hasilnya, lalu ringkasan pembayarannya, anggaran totalnya, estimasi pajaknya, dan jumlah totalnya. Nah, seperti itu. Tips dan trik agar promosi iklan di Facebook lebih efisien. Yang pertama, iklan yang kreatif dan menarik. Karena dengan iklan yang menarik dan kreatif akan membuat audiens tertarik mengunjungi situs iklan bisnis kalian. Yang kedua, adalah memaksimalkan target iklan. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang tepat dan baik. Nah, dengan menggunakan kalimat yang tepat dan baik, audiens akan mengerti maksud iklan bisnis kalian. Yang keempat, tentukan halaman tujuan. Dan yang terakhir, atur jadwal kemunculan iklan dan budget iklan bisnis kalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang ads di TikTok. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama kita harus membuat akun TikTok dahulu, yang dimana kita diminta untuk mengisi form berisi email, password, confirm password, dan verification code. Lalu kita diminta untuk menunggu perwakilan TikTok menghubungi dalam waktu 48 jam. Selanjutnya kita akan memilih tab campaign dan menentukan pilihan Selanjutnya kita akan memilih tab campaign dan menentukan tujuan dari pemasangan ads. Kita dapat memilih apakah kita ingin memasang ads yang menghasilkan traffic, conversion, atau app install. Selanjutnya, Selanjutnya kita akan menentukan di mana ads akan dipasang. Kita dapat menentukan ini secara mandiri ataupun dipilihkan oleh sistem. Selanjutnya kita ikuti petunjuk untuk memasukkan semua detail ads, link, video, dan sebagainya. Lalu kita akan memilih 20 keyword yang sesuai dengan website atau app yang akan diiklankan. Selanjutnya kita akan mengisi parameter untuk target audiens kita, yang terdiri dari jenis kelamin, lokasi, umur, bahasa, ketertarikan, koneksi, OS, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menentukan budget yang akan dikeluarkan. Ada pilihan opsi daily budget atau total budget. Lalu selanjutnya kita akan mengisi jadwal tayang iklan. Lalu kita akan memilih antara standar dan accelerate untuk kecepatan penggunaan budget. Jika kita memilih budget standar, selanjutnya kita akan memilih antara standar dan accelerate untuk kecepatan penggunaan budget. Untuk standar, maka penggunaan budgetnya akan biasa saja, dan accelerate penggunaan budgetnya akan cepat. Lalu kita akan memilih tujuan optimasi. Jika memilih conversion sebagai sasaran, iklan akan ditayangkan. Selanjutnya kita memilih tujuan optimasi. Jika memilih conversion sebagai sasaran, iklan akan ditayangkan kepada orang-orang yang kemungkinan besar akan berkonversi untuk produk atau layanan. Jika memilih klik sebagai sasaran menyeluruh untuk grup iklan, kita akan ditagih berdasarkan CPC atau cost per click. Dengan iklan dioptimalkan untuk mendorong klik sebanyak mungkin. Jika Anda menetapkan tayangan sebagai sasaran, iklan yang selanjutnya kita akan memilih tujuan optimasi. Jika memilih conversion sebagai sasaran, iklan akan ditayangkan kepada orang-orang yang kemungkinan besar akan berkonversi untuk produk atau layanan. Jika memilih klik sebagai sasaran,
menyeluruh untuk grup iklan, kita akan ditagih berdasarkan CPC atau cost per click dengan iklan dioptimalkan untuk mendorong klik sebanyak mungkin. Jika kita menetapkan tayangan sebagai sasaran, iklan akan ditagih berdasarkan CPM atau cost per mil yang menunjukkan harga 1.000 tayangan. Lalu kita akan menentukan desain iklan yang digunakan. Untuk TikTok sendiri ada 4 jenis desain yang ditawarkan. Yang pertama brand takeover, iklan muncul ketika pengguna TikTok membuka aplikasi dan sepenuhnya mengambil alih layar selama beberapa detik sebelum berubah menjadi iklan video in-feed. Lalu ada in-feed ads, di mana iklan muncul di umpan berita asli TikTok, yaitu di For You page. Lalu ada hashtag challenge, di mana iklan muncul di halaman discovery. Ini mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam tantangan pembuatan konten pengguna. Ini dapat mencakup komponen yang dapat dibeli untuk nge-share. Lalu yang terakhir ada branded AR content atau Lens 2D, 3D, and AR. Iklan muncul sebagai lensa bermerek, stiker, dan konten 2D, 3D, AR lainnya untuk digunakan pengguna TikTok dalam video mereka. Tips and trik agar iklan TikTok lebih efisien. Yang pertama, gunakan halaman Discover untuk melihat konten yang sedang tren. Yang kedua, menemukan influencer terverifikasi di niche kita dapat menjadi nilai tambah jika kita ingin membuat kampanye iklan influencer viral. Yang ketiga, pelajari hasil TikTok Ads pada perusahaan yang telah menggunakan sebelumnya. Selanjutnya, iklan yang paling efektif dalam pemasaran website kami selain personal approach tentunya ialah pemasaran iklan melalui Instagram. Hal ini dikarenakan Instagram merupakan platform yang paling populer di kaum milenial saat ini. Terlebih, target audiens yang kami tuju merupakan pengguna aktif Instagram yang rata-rata menghabiskan waktu di laman Instagram selama 7 hingga 8 jam per harinya. Instagram, khususnya Instagram Story, telah menyumbang traction sebanyak 30% dan impression reach sebanyak 78. Hal inilah yang menjadi pertimbangan mengapa Instagram merupakan salah satu media pemasaran yang efektif bagi website kami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.